Selamat malam dan selamat bergabung dengan pemahaman Alkitab GRI Pusat yang diselenggarakan setiap hari Jumat. Sebelum kita memulai pemahaman Alkitab hari ini, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon anugerah dan penyertaan-Mu. Malam ini kami akan membaca, merenungkan firman, dan kiranya Tuhan boleh hadir sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi keinginan dan kerinduan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, pelaksana-pelaksana kehendak-Mu dalam dunia ini. Tuntun kami untuk mengerti sehingga kami diberikan kekuatan untuk melakukan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh pada hari ini sekali lagi menyambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kisah mengenai ular tembaga muncul di dalam kitab Bilangan pasal 21. Pada waktu itu dikatakan bahwa pada orang Israel disuruh Tuhan untuk memutar, jangan engkau menyerang Edom. Tuhan sudah berjanji sebelumnya kepada nenek moyang Edom bahwa Tuhan tidak akan menyerang, tidak akan menghancurkan. Maka di situ orang Israel disuruh berputar. Dikatakan di situ ketika orang Israel mengitari Edom, maka mereka mulai tidak sabar lagi. Mulai menggerutu, mereka mulai marah karena mereka mungkin kekurangan makanan, kekurangan minuman, lalu mereka dikatakan memberontak. Alkitab mengatakan mereka marah kepada Tuhan dan mereka marah kepada Musa. Jadi bukan hanya kepada Musa mereka marah, tetapi mereka marah kepada Tuhan. Dan dalam kemarahan itu mereka mulai menuduh motivasi Tuhan. Tuhan itu jahat dalam pikiran mereka. Tuhan itu menuntun mereka ke padang gurun untuk membinasakan mereka. Mereka tadinya nyaman dan enak di Mesir. Tetapi sekarang kenapa mereka ada di padang gurun? Itu adalah karena Tuhan yang jahat pada mereka. Demikian mereka meragukan motivasi Tuhan. Demikian mereka menuduh Tuhan dan memfitnah Tuhan. Mereka dalam bahasa Korintus mencobai Tuhan. Lalu disitulah Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Tuhan memunculkan ular-ular tedung dan Alkitab mengatakan mereka dipagut oleh ular. Saudara, dalam kondisi mereka dying, mereka sekarat, mereka mau mati. Mereka memohon kepada Musa, oh Musa tolong berdoalah kepada Tuhan, supaya Tuhan mengasihani kami, supaya Tuhan boleh menolong kami. Lalu kemudian di situ Musa berdoa kepada Tuhan. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyatakan belas kasihannya. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah ular tembaga. Jadi di sini Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat sebuah patung yang kemudian nanti ditaruh di sebuah tongkat. Saudara, mungkin kalau kita ada di tempat itu, lalu melihat, mendengar bagaimana Tuhan memerintahkan Musa, lalu Musa men-sharingkan, sekarang saya akan membuat sesuatu seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita akan pikir, ini kan tindakan yang bodoh. Ini orang-orang ini keracunan, mereka digigit ular, mereka mau mati. Tetapi kenapa sekarang Tuhan memerintahkan untuk membuat sebuah patung ular tembaga? Buat apa? Saudara, mengikut Tuhan seringkali menghadapi begitu banyak kesulitan. Karena cara Tuhan bekerja seringkali berbeda dan cara Tuhan seringkali bertentangan dengan pikiran kita, dengan hikmat kita, dengan marifat kita. Kadang-kadang apa yang diperintahkan oleh Tuhan terlihat seolah-olah itu bodoh untuk dilakukan. Tidak masuk akal untuk dikerjakan. Tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Saudara, dalam sepanjang kitab suci kita melihat prinsip demikian. Ketika Tuhan menuntun Gideon dan orang Israel untuk berperang melawan Midian, sudah pasukannya sedikit melawan pasukan Midian yang begitu banyak. Kira-kira hanya 300 orang Israel harus menghadapi 150.000 orang Midian. Dan senjatanya apa, saudara? Senjatanya adalah obor, serunai, buyung, tempat air. Mau dipakai buat apa tempat air itu? Mau dipecahkan di kepala orang Midian. Mereka bersenjata lengkap, punya pedang, punya tombak. Apa yang bisa dilakukan orang yang punya serunai, orang yang punya obor, orang yang punya buyung?
Dan yang celaka adalah Gideon tidak punya second plan. Turun, tiup terus suruh Nemo, katakan demi Tuhan, demi Gideon, lalu pecahkan buyung, lalu tidak ada. Ketika berperang melawan Yeriko, Tuhan memerintahkan mereka keliling Yeriko, keliling Yeriko, keliling Yeriko. Ya kan capek, orang mau perang suruh keliling-keliling kan capek, nanti diserang bagaimana Tuhan? Bukan itu saja, ketika mereka sudah berhasil menyeberangi sungai Yordan dalam kitab Yosua, dan orang Yeriko itu ketakutan, itu saat yang baik untuk menyerang, Tuhan tidak perintahkan mereka untuk perang. Tuhan perintahkan mereka untuk sunat, saudara, bayangkan. Ada begitu banyak hal yang tidak masuk akal, tetapi itulah mengikut Tuhan. Hikmat Tuhan melampaui hikmat kita. Kita diajar dalam sepanjang kitab suci, taat dan berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, mari kita renungkan, mari kita taat, mari kita jalankan. Karena ini perintah Tuhan. Dan Musa membuat, lalu kemudian dia tinggikan patung ular tembaga itu. Dan perintah Tuhan adalah, lihatlah orang yang sudah sekarat, orang yang sudah sakit, lihat, pandang kepada ular tembaga itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Ketika mereka yang sudah hampir mati, sudah kehilangan pengharapan, satu persatu datang lalu kemudian melihat, loh kok sembuh? Kok sembuh? Lihat lagi, loh sembuh. Wah saudara-saudara sekalian, terjadi mujizat di tempat itu. Mereka yang tadinya sudah kehilangan pengharapan, mereka yang sudah hampir mau mati, sudah mau binasa, tidak punya kekuatan. Mereka lihat patung itu lalu sembuh. Wah mujizat terjadi. Saudara. Nah ini adalah kali pertama dicatat dalam kitab suci. Dalam kitab Bilangan pasal 21, ular tembaga. Saudara, di dalam Yohanes pasal 3 dicatat mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Dan di dalam Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus mengutip mengenai ular tembaga itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, seperti ular itu ditinggikan oleh Musa di padang gurun, demikian anak manusia akan ditinggikan di atas bumi dan akan menarik banyak orang. Saudara sekalian, di situ Yesus menyamakan, ada kesamaan antara ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun dengan Kristus yang nanti akan ditinggikan. Paling tidak dari beberapa komentari saya kumpulkan ada 3 hal yang kita bisa lihat kesamaan antara Yesus dengan ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Yang pertama saudara, seperti ular ditinggikan, demikian Yesus akan ditinggikan di kayu salib. Itu kesamaan yang pertama. Seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Menunjukkan matinya Tuhan Yesus. Sehingga ular tembaga yang ada di kitab Bilangan nantinya akan menunjuk kepada kematian Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, ular itu sumber pertolongan. Demikian juga Yesus. Seperti orang yang sudah hampir mati, demikian juga manusia yang hampir mati di dalam dosa. Maka orang yang sudah digigit ular, yang kena bisa ular, yang sudah hampir mati, ketika melihat kepada ular tembaga itu, dia langsung disembuhkan. Demikian orang yang sudah tidak ada pengharapan karena sudah begitu dalam kena di dalam pengaruh dosa, sudah tenggelam diikat oleh kuasa dosa. Maka ketika memandang kepada Yesus Kristus, maka dia dilepaskan dari belenggu dosa. Ini kesamaan yang kedua. Dan kesamaan yang ketiga adalah, sebagaimana ular menjadi potret kutuk dan kejahatan, demikian anak manusia di atas kayu salib, meskipun tidak berdosa, tetapi ditimpakan kejahatan kita. Dia menerima kutuk meskipun tidak seharusnya dikutuk. Dia harus dihukum, dia menerima hukuman meskipun seharusnya tidak dihukum. Nah kita melihat ada paling tidak 3 kesamaan yang ada di beberapa komentari ketika menafsir kalimat Yesus mengatakan sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Nah saudara-saudara sekalian, ini kita melihat 2 kemunculan dari ular tembaga. Dalam kitab Bilangan, lalu di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Nah saudara-saudara sekalian, tahukah Anda
bahwa di tengah-tengah dua bagian ini pernah muncul satu bagian di mana dicatat dalam kitab suci mengenai ular tembaga tersebut. Saudara sekalian, 700 tahun, kira-kira 700, ada yang bilang 500, ada yang bilang 600, kira-kira 700 tahun setelah ular tembaga itu ditinggikan di padang gurun, maka Alkitab mencatat mengenai ular tembaga tersebut. Saya mengajak saudara membaca 2 Raja-Raja pasal 18. Saya akan bacakan buat saudara, silakan ditampilkan slide-nya. Saya akan membacakan buat saudara kitab 2 Raja-Raja pasal 18. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Jadi ayat 1 diceritakan di kerajaan utara Israel yang jadi raja adalah Hosea. Di kerajaan selatan Yehuda yang menjadi raja namanya adalah Hizkia, anak dari Raja Ahaz yang sudah digantikan olehnya. Ayat kedua, ia yaitu Hizkia berumur 25 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Berarti Hizkia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat kelima, ia yaitu Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Berarti ia tidak menyimpang dari hukum Musa. Tuhan berkenan kepadanya. Ayat 7, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya. Baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Jadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 tadi kita membaca muncul kembali kisah mengenai ular tembaga. Nah saudara-saudara sekalian, Hizkia dicatat melakukan reformasi. Hizkia dicatat melakukan tindakan yang radikal. Waktu dia diangkat menjadi raja, dicatat masih sangat muda sekali, usianya 25 tahun. Dan ia menggantikan ayahnya Raja Ahaz. Raja Ahaz kalau kita membaca kitab 2 Raja-Raja adalah raja yang gagal. Raja yang gagal baik dalam memerintah maupun dalam mengikut Tuhan. Raja Ahaz dikatakan menyembah berhala. Dan dia membesarkan anaknya yaitu Hizkia di dalam keteladanan yang buruk. Hizkia lahir dalam situasi penyembahan berhala dan ayahnya yang main mata dengan Raja Asyur yang akhirnya menimbulkan kecelakaan di kemudian hari. Dan ayahnya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Hizkia berbeda. Hizkia orang yang mendapat anugerah oleh Tuhan. Maka dikatakan Hizkia ini adalah orang yang seperti Daud. Yang hatinya itu berpaut kepada Tuhan. Yang mencintai Tuhan. Dan dia adalah orang yang diperkenan Tuhan. Saudara sekalian, Hizkia juga bukan sempurna. Nanti dalam kitab Tawarikh kita juga membaca kesalahan dan dosa Hizkia. Namun demikian saudara-saudara sekalian, meskipun nanti dalam kitab Raja-Raja maupun dalam kitab Tawarikh dicatat dosa dan kesalahannya, bukan berarti dia adalah raja yang fasik. Dicatat secara keseluruhan
dalam kitab Raja-Raja yang kita baca tadi, bahwa ia adalah raja yang berkenan di mata Tuhan. Saudara sekalian, waktu itu ia melihat bahwa bangsanya menyembah berhala. Bangsanya itu tidak suci lagi, tidak kudus lagi, tidak menyembah Tuhan dengan benar. Katanya Israel menyembah Tuhan, katanya Israel menyembah Yahweh. Tetapi bukan cuma sekedar menyembah Yahweh, ada begitu banyak berhala yang mereka sembah. Dan salah satu yang disembah oleh mereka adalah Nehustan. 700 tahun setelah mujizat dari Tuhan diberikan melalui Musa lewat ular tembaga itu. Maka ular tembaga itu menjadi relik yang disembah, dibakar ukupan. Persembahan diberikan untuk relik tersebut. Saudara sekalian, maka kita melihat Tuhan itu memberikan anugerah. Anugerah itu sarananya adalah ular tembaga. Tetapi sekarang manusia itu bukan menyembah Tuhan, menyembah sarana, menyembah instrumen. Nah, saudara sekalian, tidak ada kuasa apa-apa pada ular tembaga itu. Di dalam sejarah kita mengenal dalam mitologi Yunani ada juga tongkat-tongkat seperti itu. Tetapi tongkat-tongkat itu punya kuasa di dalam tongkat itu sendiri. Sehingga seolah-olah barang siapa yang mendapatkan tongkat itu akan mendapatkan kekuatan. Kita mengenal adanya Rod of Asclepius, yaitu tongkat dari Asclepius. Saudara bisa melihat di layar, ini adalah tongkat Asclepius. Di sebelah kiri adalah gambar Asclepius, seorang yang digambarkan memegang tongkat, lalu ada ular yang melingkar, dan sebelah kanan adalah tongkat Asclepius. Nah, kalau saudara melihat logo dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, saudara melihat logo WHO, maka muncul logo tongkat Asclepius ini. Nah, Asclepius itu adalah anak Apollo dari seorang nim bernama Koronis. Dan karena ditemukan oleh Apollo bahwa Koronis ini pada waktu mengandung dia juga berselingkuh, dia tidak setia, maka kemudian dia membunuh Koronis. Tetapi dia berbelas kasihan pada bayi yang ada di dalam perut Koronis. Lalu diambil, diberi nama Asclepius, itu artinya membedah ya. Lalu kemudian dititipkan kepada seorang centaur bernama Chiron. Chiron inilah yang nanti akhirnya akan mengajarkan ilmu pengobatan kepada Asclepius. Nah, saking hebatnya ilmu pengobatan Asclepius sampai dikatakan ia membangkitkan orang mati. Nah, saudara sekalian, nanti Asclepius itu anak-anaknya itu dekat sekali dengan dunia kesehatan. Kita sekarang mengenal istilah higienis. Hegeia itu adalah salah satu anak dari Asclepius. Jadi higienis kita kenal, itu salah satu anak dari Asclepius. Nah, jadi Asclepius itu diklaim bisa membangkitkan orang mati. Itu sebabnya Zeus dalam mitologi Yunani ketakutan. Waduh, ini celaka ini. Ini kalau nanti manusia belajar bagaimana cara hidup abadi, ini bagaimana? Lalu satu versi menjelaskan, Hades mengatakan, dia bilang sama Zeus, wah kalau begini caranya, nanti orang-orang bisa bangkit dari mati. Ini nanti Hades, neraka jadi sepi ini. Tartarus jadi sepi, bagaimana ini? Saya penguasa alam bawah, tetapi tidak ada orang yang datang. Zeus lakukan sesuatu. Maka kemudian Zeus membunuh Asclepius. Ada versi yang mengatakan dia mati, ada versi yang mengatakan dia tidak mati, lalu kemudian membangun tempat pengobatan di mana-mana. Tapi yang pasti adalah serangan Zeus itu membuat marah Apollo, sehingga terjadi pertikaian antara Zeus dan Apollo dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, tongkat Asclepius itu adalah sesuatu yang terus di dalam sepanjang sejarah itu betul-betul dipercaya mempunyai kekuatan pengobatan. Dan kuil Asclepius itu ada di mana-mana. Di zaman Perjanjian Baru, kuil Asclepius itu ada di mana-mana dan banyak orang datang untuk mencari kesembuhan di sana. Saya ketika membahas mengenai Bileam, sudah membahas sedikit mengenai kondisi kuil Asclepius yang ada di kota Pergamum. Saudara kalau membaca kitab Wahyu, ada kota di situ namanya Pergamum.
Nah, di dalam kota Pergamum itu ada satu kuil, yaitu kuil Asklepios. Di situ, saudara sekalian, cara pengobatannya adalah orang-orang yang sakit itu diberikan minum. Berikan minum, anggur atau apa, lalu kemudian setengah mabuk, dia tidur. Tidur di sebuah ruangan. Lalu kemudian setelah mereka tidur, dikeluarkanlah ular. Ular ini ular yang tidak berbisa. Jadi ular ini dikeluarkan lalu kemudian dia berjalan-jalan melewati orang-orang. Nah jadi sembari mereka tidur, ular ini akan melewati mereka satu persatu. Nah mereka dianggap akan membawa kuasa Asklepios kepada mereka. Lalu ular itu akan memberikan mimpi. Nah jadi setelah itu ular lewat, mimpinya masuk. Lalu kemudian ketika bangun, mereka konsultasi kepada para imam di kuil itu. Oh tadi saya mimpinya begini. Oh mereka percaya bahwa mimpi yang mereka dapat itu dititipkan Asklepios melalui ular-ular itu. Nah jadi dari situlah muncul diagnosis. Setelah kemudian diceritakan dan dia diagnosa, maka kemudian bisa diberikan pengobatan. Nah tapi di dalam Pergamum ada kasus di mana para imam itu merasa kehadiran komunitas Kristen itu mencegah masuknya roh tersebut. Sehingga orang-orang itu mimpinya tidak muncul, terganggu. Karena roh yang mau masuk, kata mereka, itu dicegah dengan kehadiran komunitas orang Kristen. Maka ada satu orang yang namanya Antipas dalam tradisi, itu ditangkap, lalu kemudian mati sebagai martir. Mengenai matinya Antipas tercatat di dalam kitab Wahyu, dan di situ Tuhan Yesus memberikan kepada mereka memberikan kepada Antipas apresiasi bahwa Antipas mempunyai satu hati yang teguh, dia rela mati demi kebenaran. Nah, jadi saudara itu adalah Asklepios. Lalu ada tongkat berikutnya saudara, yaitu tongkatnya Hermes yang namanya Caduceus. Kita melihat, nah ini Caduceus. Kalau Caduceus itu dua ular ya, lalu kemudian di atasnya itu ada sayap, ini melambangkan milik dari Hermes. Dan ini adalah milik dewa yang seringkali membawa pesan. Nah ini biasanya kedokteran di daerah Amerika itu logonya menggunakan Caduceus. Ada yang mengatakan, oh ini awalnya salah ini, harusnya yang dimaksud adalah Asklepios, karena yang untuk penyembuhan itu adalah Asklepios, bukan Caduceus. Caduceus itu memang punya kekuatan, tapi bukan itu intinya. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak, Caduceus ini juga untuk kesehatan, karena zaman dulu dokter harus pergi kemana-mana, Hermes juga pergi kemana-mana, ini menandakan juga ada unsur kesehatan. Nah itu ada perdebatan, saya bukan ahli di situ, saudara yang berminat bisa studi, riset lebih lanjut mengenai Asklepios atau Caduceus. Nah, saudara sekalian, dua tongkat ini adalah dipercaya mempunyai kekuatan, dan kekuatannya itu ada pada tongkatnya. Nah, saudara sekalian, tetapi ular tembaga tidak demikian. Tidak demikian. Ular tembaga itu dimaksudkan ketika engkau melihat ular tembaga, engkau melihat kepada yang memberikan anugerah, yaitu Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, kondisinya adalah mereka masuk dalam penyembahan berhala. Dan di dalam penyembahan berhala itu termasuk mereka menyembah kepada Nehustan. Maka Hizkia mau melakukan sesuatu, Hizkia melakukan reformasi. Wah, dia melakukan banyak hal, saudara. Yang pertama, Hizkia membuka kembali bait Allah. Sebelumnya bait Allah ditutup. Maka kemudian dia berani, dia berkorban, buka bait Allah. Nah saudara, ini tidak main-main, karena membuka bait Allah membutuhkan biaya tidak sedikit. Dia harus membiayai imam-imam yang ada di sana. Dia harus membiayai semua apa yang diperlukan oleh bait Allah. Maka dia korban habis-habisan. Yang penting sekarang bait Allah harus buka. Ini menjadi sesuatu yang penting sekali. Ini rumah Tuhan harus dibuka. Yang kedua, saudara sekalian, dicatat ia melakukan Paskah nasional. Sudah terlalu lama orang Israel mengabaikan perintah Tuhan. Orang-orang Yehuda tidak lagi melaksanakan Paskah. Pada waktu itu mulanya Hizkia dilecehkan. Kenapa saudara? Karena dia ketika mengatakan, mari kita mengingat perintah Tuhan. Mari kita melakukan Paskah nasional ini. Mulanya ia dilecehkan, tergesa-gesa, penuh kelamahan, banyak salah di sana sini, kurang persiapan karena waktunya begitu mepet. Secara administrasi, secara mungkin acara kurang siap, kurang baik. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab, saudara?
Tuhan sungguh berkenan. Tuhan mungkin melihat hati dari Hizkia. Dia membangun rumah Tuhan. Dia mengajak seluruh bangsa kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Kita mengingat pekerjaan Tuhan. Kita mengingat siapa kita. Kita mengingat kelepasan dari Tuhan. Mari kita kembali mengingat Paskah. Oh, jalannya acara kurang baik. Oh, kurang rapi. Oh, kurang persiapan. Tetapi Tuhan melihat hati Hizkia. Tuhan mau memberkati Hizkia. Dan yang ketiga, saudara. Hizkia memusnahkan berhala. Mengajak kembali kepada sumber kitab suci. Menghancurkan berhala-berhala. Saudara-saudara sekalian, biblical preaching perlu. Biblical culture juga perlu. Dengar firman Tuhan, mendengar kebenaran perlu. Tapi hidupnya juga harus hidup biblical culture. Cara hidup yang sesuai dengan Alkitab. Maka kembali ke firman, ibadah yang benar. Dan juga kemudian dia membereskan cara hidup bangsanya. Yang pertama, menurunkan high place. Tempat-tempat yang dipakai untuk ibadah menyembah berhala. Diturunkan, tidak ada tandingan yang bisa dibuat untuk penyembahan kepada Tuhan. Tidak ada ilah yang lain. Yang kedua, menghancurkan image. Yang ketiga, memotong asyerah. Yang keempat, menghancurkan Nehustan. Saudara sekalian, Nehustan dihancurkan. Nah, disebut Nehustan, mungkin Hizkia saudara yang menyebut ini ya. Yang dikatakan kalau terjemahan dari King James dan dia ya, yaitu Hizkia itu menyebut sebagai Nehustan. Artinya apa saudara Nehustan itu? Ya barang tembaga. Jadi di dalam mungkin kemarahannya yang suci ketika terjadi reformasi oleh Hizkia, dia turunkan altar-altar tandingan, dia hancurkan image-image, memotong tiang-tiang berhala. Lalu kemudian dia mengatakan, saya juga hancurkan, ini cuma Nehustan, ini cuma barang tembaga. Kok tembaga mau diperlakukan melampaui tembaga? Tembaga ya tembaga. Tembaga tidak boleh dijadikan ilahi. Maka Hizkia mengembalikan, memang cuma tembaga. Saudara sekalian, apa yang baik bagi satu generasi, ternyata dijadikan berhala bagi generasi berikutnya. Tuhan memberikan ular tembaga sebagai sarana cinta kasihnya. Manusia mengambil sarana, tidak mau Tuhannya yang memberikan sarana itu. Maka anugerah dipisahkan dari yang memberi anugerah. Ini adalah tragedi Nehustan. Anugerah dipisahkan dari sang pemberi anugerah. Dan dalam keterpisahan ini, instrumen ini ditinggikan dan sama sekali dipisahkan dari yang memberi anugerah. Saudara, zaman sekarang kita juga melihat cinta dipisahkan dari Tuhan. Orang bicara cinta tapi orang tidak mau bicara Tuhan. Tuhan memberikan cinta tetapi cinta itu dari Tuhan. Sekarang orang bicara cinta penting. Tapi Tuhan tidak dianggap lagi. Karena cinta dipisahkan dari yang memberikan cinta. Itu ibarat pesan nasi goreng, tidak pakai nasi. Pesan nasi goreng tidak pakai nasi. Berapa waktu yang lalu ada viral kan saudara? Warung nasi goreng tanpa nasi. Orang penasaran maksudnya apa gitu. Ini mau sekedar heboh atau apa. Ternyata bapak itu nasi goreng tanpa nasi. Jadi orang kalau mau ngirit dia bawa nasi dari rumah. Jadi dia cuma sediain bumbunya ditaruh sendiri lalu kemudian diaduk. Ya tetap pakai nasi. Kalau nasi goreng tanpa nasi apa? Telur aduk gitu saudara. Telur aduk pakai sayur. Telur orak-arik gitu ya. Nasi goreng tanpa nasi. Karena ternyata nasinya bawa sendiri dari rumah supaya lebih murah. Yaitu tetap pakai nasi. Bayangkan nasi goreng tanpa nasi, itu apa? Cinta tanpa Tuhan. Sekarang ular tembaga dipisahkan dari Tuhan. Hal yang baik dipisahkan dari yang memberikan anugerah. Instrumen ditinggikan, dilepaskan dari yang memberi. Nah, saudara sekalian, waktu ular tembaga itu ditinggikan, harusnya orang melihat ini adalah anugerah Tuhan.
Aku melihat kebaikan Tuhan, aku melihat cinta kasih Tuhan. Tapi sekarang apa yang mereka lakukan, saudara? Oh, saya mau menyembah. Yuk kita bakar, kita kasih persembahan, kita kasih bakar-bakaran, kita menyembah ular tembaga ini. Tetapi Hizkia mengatakan, ini nehustan, ini barang tembaga. Ini cuma nehustan, barang tembaga. Jangan disembah. Saudara, apa itu nehustan dalam kehidupan kita? Segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Ular tembaga baik. Bahkan mengingatkan kita akan Kristus. Ketika engkau melihatnya, engkau menerima anugerah Tuhan, engkau menerima kebaikan Tuhan. Mengingatkan engkau akan Kristus. Tetapi saudara, hal yang baik dipakai oleh manusia untuk menjadi apa? Menjadi kejahatan. Dipisahkan dari sumbernya. Lalu kemudian dijadikan berhala. Itulah nehustan. Hal-hal sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal yang baik dari Tuhan. Yang kita ambil, yang kita pakai. Tapi kemudian kita pisahkan dari Sang Pemberi anugerah. Lalu kemudian kita nikmati. Dan kita lupa bersyukur kepada yang memberikan anugerah. Ada banyak contohnya, saudara. Ada banyak contohnya dalam kehidupan kita. Misalnya, Tuhan memberikan kepada kita kitab suci. Tuhan memberikan kepada kita kitab suci. Kitab suci itu baik, saudara. Siapa yang berani melawan kitab suci? Kitab suci ketika kita pelajari, kita mendapatkan hidup yang kekal, bukan? Kita berjumpa dengan Tuhan yang sejati. Kitab suci itu firman-Nya Tuhan. Tidak ada yang kemudian akan menyangkal ini adalah kebaikan. Ini adalah pernyataan Tuhan. Teologi itu baik. Teologi itu mengajarkan kepada kita, membuat cara berpikir kita menjadi konsisten, melihat siapa Tuhan yang dinyatakan dalam kitab suci. Doktrin itu baik. Tetapi saudara sekalian, kitab suci, teologi, doktrin, semua yang baik, kalau kita tidak hati-hati, diperalat menjadi berhala. Inilah nehustan. Tuhan Yesus mengkritik para ahli kitab dalam kitab Yohanes pasal 5. Engkau mempelajari kitab suci, lalu engkau berpikir bahwa engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak. Kau pelajari kitab suci, kau kira kau membawa orang kepada Tuhan. Tidak, kau menyesatkan. Saudara-saudara sekalian, kenapa? Karena semua yang baik diperalat menjadi berhala. Pak Siventong sering mengingatkan banyak orang belajar firman Tuhan, belajar teologi, cuma untuk mengumpulkan SKS. Banyak buku yang dibaca, lalu kemudian dijadikan alat untuk diadu dengan yang lain. Oh, kamu sedikit baca buku, saya lebih banyak baca buku. Tetapi melupakan Yesus yang disaksikan oleh kitab suci. Seperti para ahli yang membaca kitab suci tetapi tidak menemukan Yesus di dalamnya. Berapa banyak di antara kita sudah membaca kitab suci lalu kemudian menjadikannya berhala. Tidak berjumpa dengan Tuhan. Firman Tuhan itu baik, pasti baik. Teologi itu baik, doktrin itu baik. Teologi yang benar, doktrin yang benar itu baik. Tetapi bisa disalahgunakan. Bisa menjadi nehustan dalam kehidupan kita. Yang kedua, tradisi itu baik. Saudara, tradisi itu kan memudahkan kehidupan kita. Kita sekolah itu kan ada tradisi dalam dunia pendidikan. Saudara tidak perlu melakukan riset semuanya. Sudah ada orang-orang yang melakukan penelitian, riset, kita tinggal baca, kita kemudian misalnya mengingat, kita kemudian mensistematisasikan apa yang sudah ditemukan oleh orang-orang yang sebelum kita selama ribuan tahun. Tradisi itu baik. Waktu kita sekolah ada tradisi sains yang masing-masing begitu tertata, rapi, yang memudahkan kita untuk belajar. Kita tidak kemudian semuanya berangkat dari nol. Tidak, tradisi itu baik. Ada tradisi di bidang biologi, dalam bidang fisika, dalam berbagai macam bidang, saudara. Tradisi itu baik. Hidup kita jadi lebih mudah, belajar itu jadi lebih mudah, lebih cepat, dan terhindar dari begitu banyak kesalahan karena adanya tradisi-tradisi. Semua hal-hal yang baik, semua pemikiran yang baik, semua kebiasaan yang baik dikumpulkan. Tradisi. Lebih mudah, lebih cepat. Tidak perlu semuanya harus try and error.
Tetapi saudara-saudara sekalian, bukankah dalam kitab suci, dalam Markus pasal 7 misalnya, Tuhan Yesus menunjukkan tradisi menjadi berhala. Engkau lupa, engkau harus melakukan kebaikan. Engkau lupa, engkau harus melakukan keadilan. Engkau harus lupa, engkau harus melakukan sesuatu tindakan kasih. Tetapi engkau tidak melakukan itu karena alasan tradisi. Tradisi sesuatu yang baik, tradisi instrumen kita melakukan yang benar. Tradisi itu instrumen kita melakukan keadilan. Tetapi justru karena tradisi, orang tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan keadilan, tidak melakukan cinta kasih. Maka inilah nehustan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu anugerah dari Tuhan. Dipisahkan dari penciptanya, dari sang pemberi anugerah. Lalu dijadikan berhala. Saudara mengingat tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu begitu mulia, begitu baik, begitu indah. Saudara, tabut perjanjian di atasnya ada 2 kerup. Lalu kemudian di dalamnya tersimpan firman Tuhan. Mengingatkan kita akan Dia. Mengingatkan kita, saudara sekalian, akan kebaikan Tuhan. Nah, tetapi tabut ini digotong. Mereka kemudian menjadikan itu semacam jimat perang, bukan saudara? Oh yuk kita pergi, kita pokoknya gotong tabut ini kemanapun, pasti kita menang perang. Nah saudara, kalau menonton film Indiana Jones kan, kira-kira seperti itu cara anugerah Tuhan dipahami bekerjanya. Wah, di dalam tabutnya itu sendiri ada kuasa yang luar biasa. Kenapa? Karena tabutnya itu jadi semacam kayak jimat itu, saudara. Ada kuasa, ada dinamis di dalamnya gitu. Bukan seperti itu cara kerjanya. Bukan seperti itu. Tabut itu tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Maka Tuhan izinkan tabut itu untuk sementara waktu diambil oleh orang Filistin. Diambil oleh orang Filistin. Loh, saya perang loh. Saya sudah angkat tabut perjanjian, tetap saja kalah. Kenapa? Karena orang Israel salah memahami bagaimana cara ini bekerja, bagaimana anugerah Tuhan bekerja. Engkau tidak bisa memisahkan instrumen dari Tuhannya. Begitu engkau pisahkan itu, engkau tidak punya kuasa lagi. Instrumen dijadikan berhala. Nehustan. Tuhan memberikan hukum. Tuhan memberikan aturan-aturan moralitas. Sangat baik. Hukum itu baik, menjadi pagar. Kita tahu mana benar, mana salah. Membuat kita ada di dalam jalan yang benar. Dalam jalan ketetapan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Moralitas itu baik, kita bisa mengetahui apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa hidup di dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi celaka kalau akhirnya kemudian moralitas diperlombakan. Yo, siapa yang paling setia? Siapa paling suci? Siapa yang paling rajin? Siapa yang paling cinta Tuhan? Diadu, diperlombakan. Saudara bisa bayangkan ya. Ada orang pergi ke gereja lalu kemudian rajin ikut kebaktian dan sebagainya. Lalu itu sesuatu hal yang baik bukan? Itu anugerah Tuhan, itu means of grace, dengar firman Tuhan dan sebagainya, bisa berdoa, itu alat anugerah yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Tetapi kemudian dia pergi ketemu teman lalu menghimbau, kamu enggak datang ya? Saya datang. Kamu kenapa tidak bisa seperti saya ya? Lebih rajin. Saya ini begini, saya ini begitu. Saudara, doa, firman, hukum, moral, semua yang baik dijadikan berhala, dipisahkan dari penciptanya. Dan banyak hal yang lain sudah bisa sebutkan. Tuhan memberikan gereja, gereja itu sesuatu yang baik, gereja diperilah. Tuhan memberikan keluarga, keluarga dipisahkan dari Tuhan yang memberikan keluarga. Kita mengingat bangsa Israel ketika Tuhan menyuruh mereka berperang. Apa yang menjadi alasan mereka tidak mau pergi berperang? Keluarga. Mereka sudah meninggikan keluarga lebih daripada Tuhan. Mereka lupa keluarga dari Tuhan. Mereka lupa Tuhan itu peduli pada keluarga mereka. Tuhan mengatakan kamu gak usah pikirkan anak cucumu. Oh Tuhan jahat pada anak cucuku. Saya disuruh perang, kalau saya mati bagaimana anak cucuku. Tuhan mengatakan saya peduli pada anak cucumu. Saya punya rencana bagi mereka. Kamu pergi berperang. Kamu taat pada perintahku.
Mereka tidak mau taat, saudara. Karena kami punya keluarga. Saya punya alasan untuk melawan Tuhan. Oh Tuhan, sekarang saya sudah tidak bisa seperti dulu. Saya sudah punya keluarga. Saya tidak bisa seperti dulu single. Saya tidak mau ikut pergi perang. Saya tidak mau jalankan kehendak Tuhan. Keluarga sesuatu yang baik. Keluarga sesuatu yang indah. Keluarga sesuatu anugerah. Tetapi anugerah dipisahkan dari sang pemberi anugerah. Seolah-olah keluarga itu dari mereka. Seolah-olah mereka yang melindungi keluarga. Seolah-olah mereka yang paling peduli pada keluarga. Seolah-olah mereka yang paling mengerti bagaimana jalannya keluarga. Mereka lupa semua dari Tuhan. Saudara, sepak bola itu kan hal yang baik kan. Olahraga yang baik diberikan Tuhan kepada kita lewat orang-orang yang menemukan. Dalam sejarah sepak bola sering dipakai dulunya oleh gereja-gereja untuk persahabatan satu gereja dengan gereja lain. Sepak bola dipakai untuk membina karakter anak. Karena mereka ada kesempatan sepak bola itu olahraga di luar. Sambil melatih kerjasama, melatih sportivitas, melatih banyak hal yang tidak bisa dikerjakan ketika orang sedang ada di kelas. Sepak bola sesuatu yang baik. Tradisi-tradisi kekristenan di sepak bola masih kelihatan. Di beberapa liga kita melihat pada waktu mereka misalnya mau ada pertandingan, ada lagu-lagu rohani yang dinyanyikan. Itu akar tradisinya masih kelihatan. Sesuatu yang baik. Tetapi kita melihat saudara-saudara sekalian, sekarang sepak bola itu dijadikan agama bagi beberapa orang. Dijadikan agama, mereka menyembah bintang-bintang sepak bola dan sebagainya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang harusnya diberikan, disambut dengan penuh sukacita. Dan mengingat kepada Dia yang telah memberikan kepada kita. Tetapi akhirnya membuat diperilah. Nehustan. Itulah saudara, nehustan. Dan semua hal-hal lain saudara, hal yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Sesuatu yang indah yang Tuhan berikan. Kalau saudara pisahkan dari Tuhan. Dan saudara nikmati lepas dari Tuhan. Dan kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang kemudian kita sembah. Sesuatu yang kemudian kita akhirnya semua terhisap ke dalamnya. Nehustan. Nehustan. Seperti orang-orang Yehuda. Tentu saja kita sebagai gereja Tuhan mau menyembah Tuhan. Tetapi jangan lupa saudara, orang Yehuda itu problemnya bukan mereka tidak mau menyembah Yahweh. Tetapi selain menyembah Yahweh, menyembah banyak berhala. Demikian juga dengan kehidupan kita gereja Tuhan. Kita juga seringkali berhadapan dengan banyak berhala di sekitar kita. Dan pertarungan menggugurkan berhala-berhala itu berlangsung setiap hari di dalam hidup kita. Loh Pak, saya tidak nyembah patung. Tidak ada nehustan bagi saya. Tidak, saudara, ada begitu banyak nehustan di sekitar kita. Ketika kita tidak lagi mentaati perintah Tuhan, kita sedang meninggikan sesuatu lebih daripada perintah Tuhan. Kita sedang menjalankan kerajaan kita sendiri dan bukan kerajaan Tuhan. Kita sedang menyembah berhala. Berhala tidak lagi menjadi seperti patung atau apa. Sesuatu yang indah dari Tuhan bisa menjadi seperti nehustan. Saudara sekalian, gereja bisa jatuh karena serangan dari luar bertubi-tubi. Ada catatan diserang oleh bidat, diserang oleh berbagai macam hal dari luar bertubi-tubi sampai akhirnya jatuh. Tetapi yang aneh adalah gereja juga jatuh seringkali justru karena kerinduan ada pembaharuan dari dalam. Jadi loh kita ini kayaknya ketinggalan zaman ya. Kita ini harus up to date, kita harus memperbaiki diri. Kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan ini harus berbenah, harus ikut seperti yang di luar. Nah karena ketinggalan zaman, karena takut ketinggalan dengan yang lain, maka memperbaiki diri, semangat memperbaiki diri itu justru kalau tidak hati-hati membuka diri sehingga akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala. Lihatlah sejarah di dalam perjanjian lama, saudara. Israel mengatakan, kami ingin punya raja. Kok bangsa lain punya raja, kami enggak punya raja? Hati Samuel sedih. Hati Samuel sedih. Tidak tahukah kamu selama ini aku sebagai hakim dan Tuhan sebagai pemerintah. Kamu mau raja, berarti kamu tidak mau kepemimpinan saya. Sedih Samuel, kamu maunya apa? Kami mau raja, bangsa lain punya raja, kita tidak punya raja. Hatinya sedih. Tuhan menghibur Samuel. Samuel, bukan kamu
yang mereka tolak. Aku yang mereka tolak. Samuel, Tuhan menguatkan hatinya. Jangan kamu sedih. Jangan kamu sedih. Mereka ingin ikut tren. Oh, mereka sudah punya, kami juga ingin punya. Apa yang ada pada bangsa lain kami juga pengen punya. Kami juga pengen ikut. Demikian juga kita, saudara, kadang-kadang, yang di luar ada begini. Kita juga harus cepat-cepat ikut. Saya kepengen ikut tren, ikut seperti dunia. Sampai akhirnya kita seringkali kehilangan identitas. Saudara sekalian, ketika Hizkia melihat ada orang-orang yang menyembah berhala dan satu hal yang mereka sembah secara tidak patut adalah sebuah relik usianya 700 tahun. Wah, saudara, satu relik yang usianya sudah 700 tahun. Nah, saudara, kalau relik 700 tahun berharga, itu untuk menghancurkan anak umur 25 tahun mau menghancurkan relik 700 tahun. Itu keberanian berapa besar. Saudara, untuk menghancurkan lembu emas itu butuh keberanian. Dan Alkitab catat Musa yang langsung turun. Musa hamba Tuhan yang demikian dihormati, baru saja dipakai oleh Tuhan 10 tulah. Orang-orang juga takut pada Musa. Dia turun menghancurkan lembu emas. Butuh keberanian, saudara. Meskipun itu dosa dan kesalahan. Tapi Musa turun dan kemudian bangsa Israel merasa bersalah. Musa hancurkan lembu emas. Butuh keberanian besar. Saudara bayangkan, menghancurkan ular tembaga. Apakah saudara berani? Apakah saya berani? Loh, itu benda bersejarah loh. Loh, jangan main-main loh. Musa loh yang bikin. Musa, tangan Musa. Musa pemimpin besar kita. Kita dapat firman Tuhan, siapa yang dipakai oleh Tuhan tangannya menuliskan itu? Itu Musa. Musa yang dapat wahyu. Lalu engkau berani menghancurkan sebuah relik yang demikian berharga ini, ular tembaga Hizkia. Ratusan tahun loh, ratusan tahun dia ada loh sampai hari ini. Tidak ada raja berani tentang. Sekarang Hizkia, engkau mau hancurkan, ini Tuhan yang suruh loh. Tuhan yang suruh. Apakah Hizkia kurang ajar? Apakah Hizkia melawan firman Tuhan? Tadi kita sudah membaca kitab suci. Alkitab mencatat Tuhan berkenan. Tuhan berkenan. Meskipun menghancurkan Nehustan, akan memancing munculnya oposisi. Wah, orang-orang yang memang tidak suka baru menjadi raja, tentu ada banyak like and dislike. Kalau saudara mempelajari misalnya ketika Salomo naik tahta, kita bisa melihat ya politik itu seperti apa. Ketika dia naik tahta, dia harus menghadapi begitu banyak like and dislike, menghadapi begitu banyak plot untuk menjatuhkan Salomo. Butuh waktu sampai akhirnya kerajaan Salomo bisa kokoh dan kemudian dia bisa stabil lalu memerintah dengan baik. Sudah ada begitu banyak lika-liku politik yang harus dijalani. Nah, ini raja, begitu dia naik tahta, umurnya 25 tahun, papanya baru mati dan kondisinya itu kalang kabut, kacau balau, gak karu-karuan. Yang pertama kali dia pikirkan adalah bangsaku harus kembali dulu kepada Tuhan. Itu nomor satu. Dan bangsaku harus menyembah dengan penyembahan yang murni. Wah, saudara bayangkan kalau ada orang yang mengatakan gerejaku, aku menghadapi situasi bangsa, situasi kondisi yang sulit, wah pandemi dan sebagainya. Kondisinya sulit menghadapi oposisi yang banyak, menghadapi begitu banyak kesulitan. Tetapi harus dilakukan ke gerejaku adalah harus kembali kepada Tuhan. Harus murni melakukan firman Tuhan. Berbagailah orang yang seperti itu. Berbagailah orang yang mengatakan keluargaku sedang dalam masa yang sulit. Keluargaku sedang di dalam kondisi yang tidak stabil. Ada begitu banyak kesulitan. Tetapi satu hal yang harus dilakukan sebagai pemimpin keluarga. Saya menetapkan harus kembali kepada Tuhan. Seluruh keluarga harus taat menjalankan perintah Tuhan. Berbagailah orang demikian. Itu yang dilakukan Hizkia. Nanti akan muncul oposisi. Kalau saya mau cinta pada Tuhan, mau murni melakukan firman Tuhan. Mau membakar Nehustan, menghancurkan Nehustan. Nanti bagaimana kalau muncul oposisi? Bagaimana kalau orang tidak suka? Tidak, Allah senang. Maka Nehustan dihancurkan. Saudara sekalian, Tuhan seringkali mengizinkan
hal-hal yang mengganggu fokus kita melihat kemuliaannya dihancurkan. Bukankah bait Allah sudah tidak ada lagi? Berapa megah, berapa mulia. Tetapi Allah izinkan dihancurkan oleh Titus. Bukankah tabut perjanjian itu hilang entah kemana? Tuhan tidak menyayangkan. Karena semua yang dilambangkan itu sudah datang, yaitu Kristus Yesus. Dan ketika mata kita dihalangi untuk melihat kemuliaan Allah, Allah tidak segan untuk mengalihkan hal itu. Di mana jasad Musa, bocoran yang muncul di dalam kitab Yudas, bukankah dicatat Tuhan memang membuat kita tidak bisa menemukan jasadnya. Karena bisa rawan terjadi nanti penyembahan dan menghilangkan fokus, bukan Tuhan yang dipermuliakan. Orang yang dipakai Tuhan demikian luar biasa besar. Nanti mata kita melihat di Musa, bukan melihat kepada Tuhan. Satu cerita orang mistik yang biasanya terkenal. Suatu hari seorang guru menunjuk kepada bulan. Tuh, bulannya bagus. Lihat bulannya bagus. Ketika para murid melihat, kemudian mengatakan, oh iya, bagus guru, bagus. Bagus ya bulannya ya, oh bagus, luar biasa. Ketika gurunya noleh lihat muridnya, baru sadar. Murid-murid ngelihat tangan guru, bukan ngelihat bulannya. Cerita sederhana itu mau menunjukkan, seringkali ketika sesuatu menunjuk kepada sang indah sejati yaitu Tuhan. Mata manusia terfokus kepada sesuatu yang adalah penunjuknya. Sayang sekali. Nehustan harus dihancurkan. Kenapa? Karena menghalangi, merusak. Harusnya engkau menyembah Tuhan. Mengapa engkau sekarang menyembah relik? Kau harusnya menyembah Tuhan. Kenapa engkau jatuh pada penyembahan benda ini? Ini adalah sesuatu yang salah. Ini dosa di hadapan Tuhan. Ini tidak murni. Harus dihancurkan. Reformasi. Saudara, maka Hizkia berani tidak menyayangkan. Ketika saudara mau melakukan, nanti ada oposisi Pak Ivan, nanti ada oposisi. Saudara lakukanlah. Kalau memang itu kehendak Tuhan, harus disingkirkan. Kita singkirkan. Saya mau kembali kepada kemurnian. Saya mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau kembali kepada hidup yang sesuai firman Tuhan. Semua cara hidup yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, saya harus pergi bertobat dan meninggalkan semua yang salah. Nehustan dihancurkan. Saudara sekalian, setelah reformasi itu, kesulitan tiba bertubi-tubi dalam kehidupan Hizkia. Hizkia yang masih muda, 25 tahun, menghadapi hal yang sangat sulit sekali. Saudara sekalian, saya sudah hidup murni. Tuhan, saya sudah singkirkan Nehustan. Saya sudah hidup murni, saya melakukan hal yang paling beresiko. Saya sudah bayar harga, saya dirikan bait Allah, saya kembalikan penyembahan, saya merayakan Paskah meskipun saya dihina, diledek, dianggap tidak sempurna ini. Tapi Tuhan kau sudah berkenan. Sekarang saya menghancurkan berhala, saya hidup bagi Tuhan. Oke? Setelah itu apa yang terjadi saudara? Serangan demi serangan tidak berhenti dalam kehidupan Hizkia. Saya sudah singkirkan Nehustan, dia tetap diserang. Tetapi Alkitab mencatat, bukankah tadi kita baca, Tuhan tidak meninggalkan dia karena Tuhan berkenan kepada Hizkia. Serangan yang pertama saudara, serangan dari Asyur. Asyur bangsa yang besar. Aduh, di hadapan Asyur, Yehuda itu kecil. Dan Asyur sudah menghancurkan Israel, menghancurkan utara. Sekarang dia ada di dalam bayang-bayang Asyur. Hizkia mengatakan, sudah apa yang harus kulakukan? Aku mau bayar ya bayar. Dia mau mengulur waktu, bayar pada musuh. Lalu kemudian Asyur bilang, iya, Raja Asyur bilang, kamu harus bayar emas dan sebagainya. Saudara, terpaksa itu emas di bait Allah dikerik untuk bayar saudara. Dia ulur waktu. Karena dia berhadapan dengan musuh yang sangat besar. Kemudian dia kerik, dia bayar saudara. Mendapat tekanan dari Asyur. Yang kedua saudara, bukan hanya menekan, Asyur menghina. Asyur menghina. Pada waktu itu utusan Raja Asyur datang sampai pintu gerbang lalu baca. Tengah-tengah baca dibilang sama utusan dari Hizkia,
Sudah, ngomong saja bahasa Aramaik. Kami ngerti kok bahasanya orang Aramaik. Tetapi dikatakan, tidak, kami memang sengaja ngomong pakai bahasa kamu supaya kamu ngerti. Ini bukan pesan hanya untuk Raja Hizkia, tapi kepada semua orang yang ada di sini. Saudara, surat itu begitu menghina. Ini ya, kamu di sini semuanya hidup di sini, makan omongan dari Hizkia. Jangan mau ditipu oleh Hizkia. Kamu tahu tidak, rajamu tidak punya kuasa apa-apa. Kamu jangan mau ditipu, percaya kepada Yahweh dan sebagainya. Tahu tidak, tidak ada Tuhan yang bisa berhadapan dengan Raja Asyur. Lihat semua bangsa-bangsa yang lain, mereka juga punya Allah-Allah. Di mana Allah mereka? Mereka tidak bisa menyelamatkan kalian. Jangan mau percaya. Wah, saudara sekalian, Hizkia dihina habis-habisan di depan semua rakyatnya. Reputasinya sebagai raja dihabisi. Dia betul-betul raja yang tidak punya muka. Dihina, dicaci maki, diolok-olok, dan mereka tidak bisa membalas. Karena memang Asyur lebih kuat. Mereka apa dibandingkan Asyur? Tidak bakal menang. Maka mereka diam, dan Hizkia sudah pesan, jangan balas satu kata pun. Saudara sekalian, ketika utusan itu pulang, maka wakil Hizkia dengan badan gemetar menghadap rajanya, memberikan surat dan menceritakan semua penghinaan itu. Hizkia nggak bisa tahan, saudara. Nangis depan Tuhan, cuma bisa nangis. Tuhan, tolong Tuhan tolong, lihatlah namamu dihina oleh orang-orang itu. Tolong, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai ketika surat yang isinya penghinaan itu diterima oleh Hizkia. Hizkia datang ke rumah Tuhan. Dia sudah tidak bisa bicara lagi. Dia buka surat itu dan berkata, Tuhan lihatlah ini Tuhan lihat. Ini orang yang menghina namamu Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tolong. Saudara sekalian, Hizkia dan semua orang di bawahnya cuma bisa menangis di hadapan Tuhan. Saya sudah membuang berhala. Saya sudah menghancurkan Nehustan. Kesulitan tidak kunjung tiba. Tidak kunjung berhenti. Tetapi kemudian Tuhan menjawab doa mereka. Nabi Yesaya datang mengatakan, Hizkia jangan takut. Tuhan sudah berkata bahwa dia akan menolong kamu. Raja itu datang lewat jalan. Dia akan pulang lewat jalan itu. Tetapi dia tidak akan pernah masuk ke kota. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia menyerang kota Yehuda. Dia akan pulang, akan ada roh yang datang membuat dia pulang dan dia akan mati di sana. Wah, Tuhan menolong Hizkia. Dan dikatakan suatu malam Tuhan mengutus hanya satu malaikat membunuh, kalau saya tidak salah ingat, 185.000 pasukan Asyur. Satu malaikat Tuhan membunuh 185.000 pasukan Asyur. Sehingga karena mereka ketakutan, pagi-pagi mayat di mana-mana, mereka pulang. Dan seperti yang dikatakan oleh Tuhan, mereka datang, mereka akan pulang lewat jalan itu, tapi mereka tidak akan masuk pintu gerbangmu. Hizkia yang datang kepada Tuhan, yang membuka surat itu, Tuhan lihatlah orang menghina namamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhan mendengar doa Hizkia. Dan yang ketiga, saudara, di tengah-tengah proyek reformasinya, tiba-tiba Yesaya diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar. Kasih tahu Hizkia, dia sudah mau mati. Apa pesan terakhirnya? Datang, saudara, Yesaya. Hizkia, kamu sudah mau mati. Apa pesan terakhirmu? Wah, Hizkia menangis, saudara. Di tembok itu dia menghadap ke tembok, meratap di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, baru Yesaya habis ngomong, dia pulang baru sampai pintu, tiba-tiba Tuhan bilang sama Yesaya. Doanya dikabulkan. Terus kemudian Yesaya balik. Hizkia, Tuhan kabulkan doamu. Umurmu ditambah 15 tahun. Nah, saudara sekalian, hari ini kita tidak bahas. Tetapi ketika diperpanjang 15 tahun, ketika Tuhan memberikan anugerah, bagaimana kita mengisi anugerah? Sayangnya saudara, di dalam periode 15 tahun itu, Hizkia jatuh dalam dosa.
Kisah ini bicara mengenai anugerah dan bagaimana kita menanggapi anugerah. Kisah Hizkia dan Nehustan bicara mengenai anugerah dan bagaimana mengisi anugerah. Tuhan memberikan anugerah begitu banyak pada kita. Tuhan memberikan Nehustan, Tuhan memberikan ular tembaga kepada bangsa Israel. Tetapi akhirnya dijadikan sesembahan. Sebuah pemberian yang baik diganti, disikapi dengan jahat. Nehustan, kata Hizkia, itu cuma Nehustan, cuma ular tembaga. Jangan perlakukan seperti Tuhan, karena itu instrumen bukan Tuhan. Jangan jadikan dia menjadi Tuhan. Dan Hizkia yang umurnya diperpanjang, diberikan lagi anugerah oleh Tuhan. Bagaimana mengisi anugerah? Saudara, Tuhan memberikan anugerah bukan dalam hidup saudara. Apakah mau diisi dengan pekerjaan Tuhan, atau anugerah mau diisi dengan dosa? Oh, Tuhan memberikan rumah kepada kita, anugerah bukan? Rumah itu mau dijadikan tempat dosa atau menjadi tempat anugerah? Oh, Tuhan memberikan kendaraan, itu menjadi kendaraan dosa atau menjadi kendaraan yang penuh dengan anugerah? Tuhan memberikan kepada kita banyak hal yang lain, anugerah, memberikan harta, memberikan uang. Uang itu mau dipakai untuk melayani Tuhan atau uang itu mau dipakai untuk berdosa? Semua pemberian Tuhan diberikan 15 tahun. Tapi diisi dengan apa? Saudara sekalian, kita berdoa, Tuhan beri anugerah, Tuhan beri anugerah. Tapi juga jangan lupa, Tuhan beri bijaksana aku untuk memakai anugerah Tuhan dengan benar. Memakai anugerah Tuhan dengan benar. Hizkia menghancurkan Nehustan. Biarlah kita juga memakai anugerah Tuhan. Dikembalikan kepada apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami membaca firman-Mu mengenai Hizkia yang menghancurkan Nehustan. Pemberian dari Engkau yang demikian indah, pemberian dari Engkau yang demikian baik, tetapi diselewengkan, disalahgunakan, akhirnya disembah dan menjauhkan, justru anugerah itu menjauhkan dari Engkau. Sebuah anugerah yang harusnya mendekatkan kepada Tuhan, yang memenuhi hati dengan ucapan syukur, menjadi sarana yang menjauhkan kami dari Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh memakai anugerah Tuhan dengan baik. Biarlah kami selalu diingatkan oleh anugerah Tuhan mengenai Sang Pemberi anugerah. Terima kasih ya Tuhan untuk pemahaman Alkitab pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pemahaman Alkitab pada Jumat malam ini. Dan saudara sekalian, dalam Jumat yang akan datang, kita bersama-sama masih akan mengikuti pemahaman Alkitab yang akan dibawakan oleh Pendeta Jimmy Pardede. Temanya adalah menyamakan diri dengan Allah. Harap saudara-saudara sekalian juga akan menyiapkan hati untuk mengikuti pemahaman Alkitab Jumat depan. Seminggu demi seminggu kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang akan memberikan persembahan, boleh memberikan persembahan melalui barcode ataupun nomor rekening yang dicantumkan di layar saudara. Terima kasih, selamat malam dan Tuhan memberkati.